Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Fadillah. Di sini saya akan mempresentasikan makalah kelompok saya, yaitu konsep wawasan Nusantara. Oke, langsung saja di sini saya akan mempresentasikannya. Nah, apa sih itu konsep wawasan Nusantara? Konsep wawasan Nusantara merupakan konsep yang penting yang memandu bangsa Indonesia dalam mencapai tujuan nasional dan menjaga persatuan serta kesatuan. Pemahaman dan implementasi wawasan Nusantara juga sangat penting untuk keberlangsungan kemajuan Indonesia sebagai negara yang memiliki berbagai kepulauan. Nah, apa sih yang melatar belakangi konsep wawasan Nusantara ini? Nah, yang melatar belakangi konsep wawasan Nusantara ini karena Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan letak geografis yang strategis yang meliputi ribuan pulau dan wilayah perairan yang luas. Kondisi ini menuntut adanya pemahaman mendalam tentang geopolitik yang mampu mengintegrasikan keanekaragaman suku, agama, budaya, serta sumber daya alam dalam tingkat persatuan. Nah, wawasan Nusantara juga muncul sebagai paradigma nasional yang tidak hanya mengatur tata kelola wilayah, tetapi juga menjadi landasan dalam menjaga kedaulatan, keutuhan, dan ketahanan bangsa. Konsep ini lahir dari kesadaran sejarah panjang, mulai dari kemerdekaan hingga Deklarasi Juanda yang menegaskan Indonesia sebagai kepulauan atau archipelagic states dalam dinamika global yang syarat dan dengan tantangan seperti ancaman disintegrasi, konflik sosial, dan persaingan internasional. Wawasan Wawasan Nusantara juga berperan sebagai kompas strategis untuk memastikan pembangunan nasional yang berkelanjutan dan berkeadilan. Selain itu, eh, keberagaman budaya dan agama yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia menuntut pendekatan holistik dalam memelihara harmoni sosial. Wawasan Nusantara tidak hanya berfokus pada aspek geografis, tetapi juga merangkul nilai-nilai kearifan lokal, toleransi, dan semangat gotong royong sebagai fondasi integrasi nasional. Nah, adapun juga perbedaan sebelum dan setelah deklarasi Juanda seperti yang terlihat di dalam gambar ini. Nah, sebelum deklarasi Juanda itu luas wilayah Indonesia hanya mencakup 2 mil atau 3,2 km dari daratan. Yang luasnya hanya 2.027.082 km. Nah, setelah deklarasi Juanda luas wilayah Indonesia bertambah dua setengah kali lipat dari 2.027.082 km menjadi 5.193 km 93.250 km. Nah, pengertian yang pertama itu geopolitik adalah ilmu yang mempelajari tentang pengaruh faktor geografis terhadap kebijakan politik suatu negara. Dalam konteks Indonesia, geopolitik mencerminkan posisi strategis Indonesia sebagai negara kepulauan yang berada di persimpangan antara dua benua dan dua samudera, itu benua Asia dan benua Australia, dan Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Terus yang kedua itu geostrategi adalah cara atau strategi yang digunakan negara dalam memanfaatkan potensi geografis untuk mencapai tujuan nasional. Ketiga, geostrategi Indonesia juga dikenal dengan sebutan ketahanan nasional. Yang ketiga, wawasan Nusantara adalah cara pandang sikap bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya yang mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tunggu pintar loh ya. Unsur dasar dalam konsep wawasan Nusantara yang meliputi yaitu yang pertama wadah wilayah
wadah atau kontur wilayah Nusantara sebagai kesatuan geografis yang terdiri dari darat, laut, dan udara. Wadah juga merupakan tempat berlangsungnya kehidupan berbangsa dan bernegara yang mencakup seluruh wilayah Indonesia yang terdiri dari berbagai pulau, suku, dan budaya. Yang kedua, isi atau konten, cita-cita nasional dan tujuan nasional yang menjadi dasar dan arah pembangunan nasional seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Isi juga mengacu pada tekad dan niat luhur bangsa Indonesia untuk mencapai kemerdekaan, keadilan sosial, serta kesejahteraan bersama. Yang ketiga, tata laku atau konduk, perilaku berbangsa berdasarkan persatuan, perilaku masyarakat dan penyelenggaraan negara dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional berdasarkan pemahaman wawasan Nusantara. Tata laku juga perwujudan nyata dalam tindakan dan sikap masyarakat Indonesia untuk menjunjung tinggi semangat persatuan dan kesatuan. Nah, arah pandang wawasan Nusantara yang meliputi yang pertama itu ke dalam, yaitu menumbuhkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia di tengah keberagaman budaya, suku, dan agama. Arah pandang ini juga bertujuan untuk mempersatukan seluruh komponen bangsa dalam bingkai NKRI dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Nah, arah pandang keluar yaitu mewujudkan hubungan internasional yang harmonis berdasarkan kepentingan nasional dan penghormatan terhadap hukum internasional. Arah pandang ini mendorong diplomasi di luar negeri Indonesia agar menjaga kedaulatan serta menjalin kerjasama yang saling menguntungkan. Arah pandang ke dalam juga memperkuat karakter kebangsaan yang tangguh, sedangkan arah pandang keluar itu untuk menjadi landasan dalam menjalin relasi global dengan tetap menjunjung kepentingan nasional. Fungsi dan tujuan wawasan Nusantara juga dikenal sebagai landasan visional dalam pembangunan nasional. Ini mencakup segala aspek kehidupan nasional yang berorientasi pada prinsip-prinsip wawasan Nusantara agar tidak menyimpan dari tujuannya dan tujuan nasional. Nah, adapun juga fungsinya yaitu sebagai wawasan pembangunan, menjadikan wawasan Nusantara sebagai acuan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional, sebagai wawasan pertahanan dan keamanan, memperkuat pertahanan negara dan memperkokoh integrasi bangsa sebagai wawasan kewilayahan, menjamin kesatuan wilayah negara secara utuh dan menyeluruh. Nah, tujuannya itu mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan, menjaga keutuhan wilayah dan persatuan bangsa, memberikan arah dan landasan yang kuat bagi seluruh kebijakan nasional, menumbuhkan semangat gotong royong dan toleransi antar bangsa, toleransi antar warga negara. Nah, selanjutnya itu implementasi wawasan Nusantara juga dapat dilakukan melalui berbagai kehidupan nasional. Di antaranya yaitu yang pertama dalam bidang politik, yaitu meningkatkan kesadaran berpolitik yang sehat, menjamin hak warga negara, dan memperkuat sistem demokrasi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua itu bidang ekonomi, menjamin pemerataan, pembangunan, dan distribusi sumber daya yang adil
antar wilayah, mendukung kebijakan ekonomi nasional yang inklusif. Yang ketiga, bidang sosial budaya, yaitu menumbuhkan kesadaran dan pentingnya pelestarian budaya lokal, memperkuat identitas nasional di tengah globalisasi. Yang keempat, pertahanan dan keamanan, yaitu mewujudkan sistem pertahanan negara yang tangguh melalui TNI dan partisipasi masyarakat dalam menjaga kedaulatan negara. Oke, yang kelima, bidang pendidikan, yaitu mengintegrasikan nilai-nilai wawasan Nusantara dalam kurikulum pendidikan nasional, meningkatkan kualitas dan pemerataan pendidikan di seluruh daerah. Yang implementasinya itu yang seluruh daerah. Nah, implementasi yang efektif itu membutuhkan sinergi antara pemerintah dan daerah serta partisipasi aktif seluruh lapisan masyarakat. Seluruh masyarakat. Nah, selanjutnya itu sumber wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara bukan konsep yang muncul begitu saja, melainkan merupakan hasil dari perjalanan bangsa Indonesia merupakan hasil dari perjalanan panjang bangsa Indonesia dalam membentuk identitas dan kedaulatan. Pemahaman ini juga dapat diperkuat melalui sumber histori sejarah. Sejarah mencatat bahwa wilayah Indonesia telah memiliki pola hubungan antar pulau sejak zaman kerajaan-kerajaan besar seperti Sriwijaya dan Majapahit, yang dimana kedua kerajaan itu berhasil mempersatukan wilayah Nusantara melalui perdagangan dan budaya. Semangat persatuan yang ditunjukkan oleh para leluhur bangsa juga menjadi inspirasi utama bagi terbentuknya wawasan Nusantara. Yang kedua itu sumber agama. Nilai-nilai wawasan Nusantara yang juga sejalan dengan ajaran agama-agama yang dianut di Indonesia seperti Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan lainnya. Agama juga mengajarkan pentingnya persaudaraan, keadilan, toleransi, dan perdamaian. Nilai-nilai ini memperkuat ikatan kebangsaan yang menjadi dasar dari wawasan Nusantara. Yang ketiga itu sumber kultur. Keanekaragaman budaya Indonesia juga merupakan kekayaan yang memperkuat identitas nasional melalui adat istiadat, bahasa daerah, seni, dan tradisi masyarakat Indonesia dipersatukan dalam bingkai Tunggal Ika. Wawasan Nusantara juga menghargai dan menjaga pluralitas budaya sebagai fondasi integrasi nasional. Dengan menggali ketiga sumber ini, wawasan Nusantara menjadi lebih kontekstual dan relevan dalam membentuk karakter bangsa yang berdaya saing dan berlandaskan pada akar budaya sendiri. Oke, selanjutnya itu apa sih urgensi untuk mempelajari konsep wawasan Nusantara? Nah, urgensinya itu karena wawasan Nusantara sangat penting dan relevan di tengah dinamika global saat ini. Urgensinya dapat
saya jelaskan sebagai berikut, yaitu yang pertama, menangkal disintegrasi bangsa. Dengan keberagaman yang tinggi, Indonesia rawan terhadap konflik SARA dan separatisme. Wawasan Nusantara menanamkan semangat persatuan sebagai alat pemersatu bangsa untuk menangkal adanya disintegrasi dan radikalisme yang sangat eh, yang sangat apa gitu di saat ini global. Yang kedua itu menghadapi globalisasi. Nah, di era globalisasi ini juga arus informasi dan budaya itu luar sangat cepat masuk ke Indonesia. Nah, wawasan Nusantara juga memberikan filter budaya agar masyarakat tetap memiliki jati diri dan tidak tergerus arus global. Nah, yang ketiga itu memperkuat ketahanan nasional. Nah, wawasan Nusantara juga merupakan bagian integral dari sistem ketahanan nasional. Dengan pemahaman ini, masyarakat dapat diharapkan memiliki kesadaran bela negara dan turut menjaga kedaulatan bangsa. Sebagai dasar perumusan kebijakan nasional, pemerintah dapat juga menggunakan wawasan Nusantara ini sebagai dasar pertimbangan dalam menyusun kebijakan di berbagai bidang agar selalu mengutamakan kesatuan dan keadilan antar wilayah. Wawasan Nusantara juga ini dapat menumbuhkan nasionalisme modern di tengah zaman global saat ini. Nah, wawasan Nusantara tidak hanya menjadi warisan sejarah, tetapi juga menjadi pedoman dalam menciptakan nasionalisme modern yang kritis, inklusif, dan progresif. Nah, ada pun tantangan juga yang dihadapi oleh wawasan Nusantara ini. Yang pertama itu tantangan globalisasi dan teknologi. Globalisasi membawa pengaruh budaya asing yang berpotensi mengikis identitas nasional. Arus informasi digital juga yang tidak terkendali yang dapat juga memicu disinformasi, mengancam persatuan serta mengurangi pemahaman masyarakat tentang nilai-nilai wawasan Nusantara. Nah, ketimpangan pembangunan dan infrastruktur antara Jawa dan luar Jawa itu serta perkotaan dan pedesaan sangat menimbulkan sentimen kedaerahan. Hal ini bertentangan di prinsip pemerataan dalam wawasan Nusantara yang berpotensi memicu disintegrasi karena adanya ketimpangan pembangunan antara Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa. Konflik SARA dan radikalisme juga kerap mengganggu keragaman suku, agama, dan budaya. Rentan dimanfaatkan untuk kepentingan politik atau kelompok tertentu. Radikalisme dan intoleransi mengancam harmoni sosial yang menjadi inti dari arah pandang ke dalam wawasan Nusantara. Juga ada ancaman kedaulatan wilayah. Klaim sepihak oleh negara lain atas wilayah perbatasan Indonesia, juga eksploitasi sumber daya alam ilegal, serta praktik penangkapan ikan ilegal di Indonesia menunjukkan perlunya penguatan implementasi wawasan Nusantara dalam kebijakan maritim dan diplomasi. Nah, sosialisasi dan pendidikan juga lemah karena kurangnya integrasi nilai wawasan Nusantara dalam kurikulum pendidikan dan minimnya kampanye publik menyebabkan rendahnya kesadaran masyarakat terutama generasi muda terhadap pentingnya konsep ini, yang dimana ini bisa mengancam budaya serta budaya dan tradisi kita saat ini karena adanya budaya asing yang cepat maju, yang cepat masuk ke dalam Indonesia. Nah, penutupnya anjing. Ya, penutup. Nah, kesimpulannya itu
wawasan Nusantara merupakan konsep vital yang menjadi landasan integrasi bangsa Indonesia. Melalui pendekatan geografis, sosial, budaya, dan strategis. Konsep ini tidak hanya menjaga keutuhan NKRI, tetapi juga mengatakan pembangunan nasional yang berkeadilan. Implementasinya di berbagai sektor kehidupan telah menunjukkan kontribusi nyata meski masih dihadapkan pada tantangan seperti globalisasi, disparitas wilayah, dan ancaman kedaulatan. Nah, adapun juga saran untuk pemerintah yaitu memperkuat kebijakan maritim, pemerataan pembangunan, dan sosialisasi wawasan Nusantara melalui massa dan platform digital seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan sebagainya. Yang dimana ini kita bisa mempertahankan budaya kita melalui arahan-arahan pemerintah. Dari pendidikan itu mengintegrasikan materi wawasan Nusantara secara kreatif dalam kurikulum dan kegiatan ekstrakurikuler, yang dimana generasi zaman sekarang itu lebih menyukai kegiatan nyata daripada teori. Nah, untuk masyarakat itu kita harus meningkatkan partisipasi aktif dalam menjaga persatuan dan melaporkan tindakan separatisme dan melestarikan budaya lokal, dan jangan sampai budaya kita ini dilupakan karena terarus oleh perkembangan teknologi di zaman sekarang. Dan kita juga itu masyarakat harus membina generasi sekarang agar tidak terlalu jauh mengikuti perkembangan budaya asing sampai melupakan budaya kita sendiri. Nah, yang terakhir itu saran saya dalam diplomasi itu memperkuat kerjasama internasional untuk menegaskan kedaulatan wilayah kita dan mempromosikan nilai-nilai kebangsaan Indonesia di forum global. Jangan sampai negara kita seperti Palestina yang diserang Israel terus-menerus. Kita harus jadi Iran yang punya nuklir. Oke, segitu saja saran saya. Segitu saja kesimpulan dan saran saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan atau kelebihan. Mohon maaf lahir dan batin. Maaf, belum lebaran. Oke. Apalagi ada misalnya saat ini. Nah, itulah hasil dari presentasi saya tadi. Walaupun banyak kekurangan dan kekurangan kata dan kesalahan kata, mohon dimaafkan karena saya juga manusia, wajarlah boy, bukan nabi. Nah, sebagai kata-kata penutup yaitu bangsa kita tetap Indonesia, bahasa kita Indonesia, lagu kita tetap Indonesia Raya, dan idola kita juga tetap Pancasila. Kita harus bersatu dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika, harus bersatu dan menjaga integrasi nasional. Jangan sampai adanya perbedaan mengacaukan kesatuan kita. Oke, sekian dari saya, Ahmad Fadillah.
mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dadah.